sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, katakan puji. Puji Tuhan, katakan puji. Puji Tuhan, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Pagi, siang, sore, malam. Udah semangat semuanya? Semangat dong Kak. Berarti udah ready ya, udah siap untuk Memuji Tuhan. Iya. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu adik-adik supaya ibadah kita hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes. Kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Kak Gita. Oke, adik-adik ada di rumah, mari mempersiapkan diri. Kita akan berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita berdoa. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah bersama adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini dapat menjadi ibadah yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk Tuhan berikan hikmat sehingga kami dapat beribadah dengan baik, menjaga diri kami, tidak nakal, tidak mengganggu satu dengan yang lain, dan tertib selama ibadah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, masih pada semangat. Ini mana Kakak Setia Budi, suaranya mana? Tepuk tangannya. Ya. Kalau gitu kita masih memuji Tuhan akhirnya kita. Yes, Kak. Tapi kayaknya pagi-pagi lengkap harus olahraga Kak. Oh iya, kita harus bergerak. Kita harus Kak, bergerak. kita olahraga ya? Oh, suka sekali. Oke, karena olahraga itu adalah biar kita sehat. Kalau gitu mau semuanya berdiri dong. Yuk semuanya berdiri, kita mau bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Katakan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakinya, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan leher. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Matanya Kak. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sling, sling. Hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang seluruh tubuh ya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, sling, sling. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, sling, sling. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, sling, sling. Amin. Tepuk tangannya dong semuanya. Kak Gita, tadi kata lagunya hati-hati gunakan. Berarti kalau kita menggunakan mulut dengan cakap-cakap kotor itu Tuhan tahu Kak? Tahu dong Kak, Tuhan kan lihat Kak. Siapa yang cakap kotor? Berarti kita nggak, kalau tangan kita mukul adik kita Tuhan tahu juga? Tahu juga, Tuhan lihat. Berarti nggak bisa bohong Kak? Iya, nggak boleh bohong adik-adik karena Tuhan tahu Kak. Berarti jadi anak Tuhan tuh nggak boleh bohong ya? Nggak boleh Karena dong. mata Tuhan ada di mana-mana. Iya, karena mata Tuhan melihat. Kita nyanyikan lagunya. Oke, semua kita mau bernyanyi, mata Tuhan melihat.
berbuat apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Gimana kita? Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat Setiap gerak kita tuh dilihat Tuhan ya, Kak? Iya, benar sekali adik-adik. Jadi kalau kita bohong sama papa mama nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Kak. Iya, Tuhan tahu loh adik-adik. Aduh, berarti coba sekarang Kak tanya sama adik-adik, siapa yang masih sering bohong sama orang tuanya? Ditanya udah berdoa belum? Udah mah, padahal belum. Jangan lupa ya kayak lagu tadi. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau Angkat lagu pujian kita, angkat lagu penyembahan kita persiapkan diri, kita bernyanyi pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang yang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Bapa, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati hati, pikiran, mulut, telinga kami untuk dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Berjuah-juah. Masih semangat kan? Masih ya? Oke. Masih semangat dong. Harus anak-anak Tuhan harus semangat. Tadi guru KKN aja semangat kan bernyanyi. Masa adik-adik di rumah gak semangat? Oke, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan.
yang diambil dari Matius. Matius perjanjian lama atau baru? Lama. Apa? Baru. Oh iya, pinter. Kita buka ya. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Karena cuma satu ayat, kita bacakan bersama-sama ya. 2, 3. Udah dapat ya adik-adik? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Apa tema kita minggu lalu adik-adik? Masih ingat gak? Ada yang ingat tentangnya? Tentang apa? Iya benar. Jangan dilupakan ya firman Tuhan yang minggu lalu. Temanya adalah tentang bijak. Kalau minggu ini kira-kira temanya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Yes or no? Bukan. Tadi kakak-kakaknya udah ada mengingatkan tentang mata Tuhan melihat. Ayo tentang apa? Iya benar sekali, tentang jujur. Tentang apa? Jujur. Pinter adik-adik. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak arti jujur itu apa? Ayo. Iya benar, tidak berbohong. Apalagi kira-kira adik-adik arti jujur yang tahu? Iya, berkata yang sebenarnya. Jika ya, hendaklah katakan tidak. Salah ya? Itu berkata sebenarnya enggak? Enggak ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Aduh, pintar adik-adik. Apalagi kira-kira adik-adik arti jujur? Iya benar, perbuatan yang terpuji. Ada lagi? Kira-kira tahu arti jujur itu apa? Arti jujur itu apa? Ayo. Siapa mau di sini jadi anak yang hebat? Ayo. Wah, semua ya mau ya jadi anak yang hebat ya. Jadi jujur itu adalah ciri-ciri anak Tuhan yang hebat. Ya, kalau mau jadi anak Tuhan yang hebat, harus hidup jujur. Harus hidup jujur. Kayak lagu tadi yang dinyanyikan sama kakak-kakaknya dengan adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang diperbuat. Wah, berarti Tuhan ada di mana-mana dong. Hebat ya Tuhan. Kalau kalian berbohong sama papa mama, tapi ingat, Tuhan Yesus melihat. Ada satu kisah tentang bernama Pinocchio. Ada yang tahu tentang Pinocchio? Pinocchio, wow, itu mah gampang kak katanya. Iya benar, Pinocchio itu adalah tokoh dongeng yang berbentuk boneka. Dia bisa hidup seperti manusia. Wow, dia bisa hidup seperti manusia. Tapi ketika dia berbohong, hidungnya panjang sekali. Semua orang tahu kalau dia berbohong. Semua tahu, adik-adik di rumah tahu kalau Pinocchio sedang berbohong. Ketika Pinocchio menyadari dia berbohong, hidungnya kembali lagi. Jadi dia tidak kelihatan lagi kalau berbohong. Nah, apakah beda Pinocchio dengan manusia? Beda Pinocchio dengan manusia ketika adik-adik di rumah berbohong, gak ada yang tahu loh. Tidak ada yang tahu, teman-temannya gak tahu. Terus siapa lagi yang gak tahu? Papa mamanya juga gak tahu. Orang yang di sekelilingnya juga gak tahu. Wah, enak dong kak? Enggak. Kayak lagu tadi. Tapi Tuhan Yesus melihat apa yang adik-adik buat. Kalau adik-adik suka berbohong, kalau bilang, "Ma, aku udah berdoa," padahal belum berdoa. Ayo. Mama papanya gak tahu loh, tapi Tuhan melihat. Gak boleh berbohong. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sama sekali tidak baik. Masih mau berbohong? Masih mau? Terus berbohong itu dari mana kak? Tadi seperti ayat Alkitab kita tadi apa?
itu berasal dari si jahat. Kak, si jahat itu siapa? Si jahat itu adalah iblis. Siapa yang mau jadi anak-anak iblis? Ayo, ada yang mau jadi anak iblis nggak? Ayo, nggak ada kan? Nggak ada yang mau kan jadi anak iblis? Apa yang berasal dari si jahat? Si jahat ya. Jadi jahat itu adalah iblis. Kak, apakah emang kalau kita ada nggak akibatnya kalau kita berbohong? Wah, banyak akibatnya adik-adik. Yang pertama apa? Ayo, ada yang tahu? Berdosa. Adik-adik berdosa. Tuhan marah sama adik-adik. Yang kedua apa, Kak? Adik-adik tidak dipercaya lagi sama teman-teman, sama papa mama, sama guru. Mau gak dipercaya sama teman-teman, nanti gak ada temennya loh. Ih, sedih gak ada temen, sedih loh. Sedih sekali gak ada teman-teman. Apalagi, Kak? Ayo, apalagi kira-kira, ayo, ada yang tahu kira-kira apalagi akibat dari kita berbohong? Mendapatkan hukuman. Ada yang mau mendapatkan hukuman? Wow, siapa yang mau? Gak ada yang mau ya mendapat hukuman? Kak, contohnya mendapat hukuman apa? Adik-adik ditanya nih sama orang tua, "Nakku, belajar kam nakku?" "Iya mak." Kamu bilang, "Kamu ambil buku kamu." "Iya." "Kamu baca buku kamu." Terus rupanya di balik buku ada apa? Ada handphone. Wow, siapa yang tahu ada handphone? Terus SMS-an, WhatsApp-an, atau baca komik yang dibaca bukan buku pelajaran. Wah, itu nggak boleh. Terus papa mama tahu? Tidak tahu papa mamanya. Terus ditanya, "Nakku udah belajar kan nakku?" Enak kita jawab, "Udah ma, udah pak." Terus besoknya ujian. Wah, setelah ujian ternyata kita nggak bisa jawab. Setelah itu bagi rapor. Setelah bagi rapor dapat nilai merah. Wah, sedih. Setelah nilai merah kita mendapat hukuman. Itu adalah hukumannya. Ketika kita berbohong, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Kita dapat hukuman nilai merah. Ayo, mau? Enggak kan? Terus udah mendapat hukuman, kita dimarahin lagi sama orang tua kita, kan sedih. Nah, itu contoh hukumannya. Terus kita nggak bisa dipercayai lagi kan sama orang tua kita. Siapa yang mau nggak dipercaya? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau kan? Nah, makanya adik-adik masih mau berbohong? Enggak kan? Kak, tapi kalau kita selalu jujur, Kak, ada loh Kak tantangannya. Iya, benar sekali, ada tantangannya. Ketika kita jujur, ada teman-teman kita yang tidak senang dengan kita. Tapi ingat, kita harus tetap hidup jujur. Karena Tuhan menyenangi anak-anaknya yang hidup jujur. Kalau dia berbohong, itu anak siapa tadi? Berasal dari si jahat. Itu berasal dari iblis. Ayo, mau jadi anak iblis atau anak Tuhan? Anak Tuhan ya, harus dong, harus anak Tuhan. Nah, terus kita mendapat lagi Tuhan mengasihi kita. Kalau kita udah hidup jujur, Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan takut untuk berbuat jujur, meskipun kita dibenci sama teman kita. Adik-adik, Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih sayang sama kita. Jadi nggak usah takut. Meskipun teman-teman adik-adik berbuat jahat sama adik-adik, jangan takut. Tetaplah berbuat baik karena Tuhan Yesus melihat. Kayak lagu tadi, Tuhan Yesus melihat. Jadi jangan pernah untuk tidak berbuat jujur ya. Kak, terus apa keuntungan berbuat jujur? Ayo, apa? Punya banyak teman, disenangi orang tua, orang-orang di sekeliling kita. Ayo, apa lagi? Kira-kira hidup jujur itu mendapatkan jalan keluar. Ketika kita hidup jujur, kita mendapatkan jalan keluar. Kalau kita berbohong, kita sampai besar jadi terus berbohong. Akhirnya kita terus berbohong menjadi kebiasaan. Itu tidak boleh adik-adik. Masih mau? Masih mau nggak untuk tidak jujur? Kalau dibilang sama guru sekolah minggunya, adik-adik di rumah jangan lupa saat teduh ya. Jangan lupa berdoa ya.
Ayo, guru sekolah minggu nggak nampak loh adik-adik. Adik-adik nggak berdoa, adik-adik tidak saat teduh, tapi Tuhan Yesus melihat. Seperti tadi ayatnya di sini apa? Ayo kita boleh lihat di depan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Amin. Jadi jangan mau ya untuk tidak berbuat jujur. Harus hidup jujur. Oke adik-adik? Oke ya, harus semangat. Jadi mulai detik ini anak KKR GBKP Runggun Setiabudi harus hidup jujur. Tidak boleh nyontek lagi. Nyontek itu termasuk hidup jujur enggak? Enggak ya? Enggak. Harus rajin belajar, harus patuh pada orang tua. Jangan ngejek-ngejek orang tua loh dari belakang. Gak boleh loh, berdosa loh. Orang tua gak nampak, tapi Tuhan melihat. Ayo adik-adik, siapa di sini yang gak pernah berbohong? Wah, gak ada ya. Semua pernah berbohong ya. Tapi Tuhan mau untuk detik ini kita mau harus hidup jujur. Kita harus bertekad untuk hidup jujur. Oke? Oke, untuk itu kita bernyanyi lagu Saya Senang sambil tepuk tangan ya adik-adik. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, jadi kita tidak boleh berbohong. Oke adik-adik, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, berkati kami untuk selalu menjadi anak yang jujur. Jujur kepada siapapun, kepada diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kami, terlebih kepada Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk menyatakan kejujuran di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi siapa yang udah dengarkan firman Tuhan dari awal sampai habis yang dibawakan oleh Kak Kiki? Ayo, apa tema ibadah hari ini? Temanya apa? Jujur. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berkata Jujur. Nggak boleh bohong-bohong ya, Nggak Kak, boleh, ya? Kak. Karena kalau kita bohong, Kak, hukumnya apa? Dosa. Dosa. Kalau gitu kita mau belajar satu lagu. Yes. Ya, lagu baru nih, lagunya semangat. Kita mau nyanyi lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Semua ikut gerakan kanan dan kaki kita ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman,
jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Iya, jadi Oke. enak kan? Enak lagunya, Ya. Kak. Lagu baru. Oke, kalau Yes. gitu kita udah nyanyi. Sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Iya, Tapi benar coba sekali. sekarang jujur dulu dong. Siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Atau malah nggak dihafal ayat hafalannya? Iya, Kak. Ayo siapa yang sudah hafal? Yang udah hafal, tulis di komen ya. Tulis di kolom komentar. Juga kami minta tolong juga kepada orang tua kami Iya, supaya benar sekali. membantu adik-adik kita Benar untuk sekali. terus menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh guru sekolah minggu setiap minggunya. Iya, benar Kak. Jadi teman-teman semua saatnya kita akan memberikan atau mempelajari ayat hafalan kita di minggu ini. Oke, semuanya buka Alkitabnya. Ya, sudah siap Alkitabnya? Siapa yang sudah siap? Buka Oke. Alkitabnya. Kita buka dari Amsal. Ayo, Iya. Amsal itu ada di mana? Ya, perjanjian baru atau perjanjian lama? Baru. Perjanjian lama. Oke, Amsal 16. 16. Amsal 16 ayat 13. Ayat 13. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 13. Oke, semuanya udah dapet. Sama-sama ya, kita baca. 1, 2, 3 ya. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Amin. Amin. Tadi ini gampang lah ya Kak, hafalannya. Iya, tidak terlalu panjang. Untuk itu adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan minggu ini. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk, disiapkan dulu persembahannya. Siapa yang udah siapkan persembahan? Ayo, siapa sih Pak? Nah, Oke, Bu. Nanti kita persembahannya persembahkan. kita kumpulkan ya Kak. Iya, betul. Kita Ke- persembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan nanti akan dikumpulkan kemana Kak? ke rumpun gereja. Iya, benar sekali. Untuk mengumpulkan persembahan, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Simpar Tuh Meredu. Boleh sambil tepuk tangan kita adik-adik sambil mengumpulkan persembahan kita. Simpar tuh. Simpar Tuh pemerendu, jujurkan duka membantu, ermengkau kau mengukurku, laku lupa lias hatimu. Alokanmu, oh Tuhanku, persembahan anakku, usaikanlah pasu-pasu, penuhi perpulunganku. Adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya. Bapak, terima kasih persembahan yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati persembahan itu, Tuhan Yesus, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, begitu juga pada hari-hari ini kami masih tetap berada di rumah dalam melakukan setiap aktivitas kami. Tuhan yang memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan berkati adik-adik kami yang sedang bersekolah di rumah dan belajar online. Tuhan yang memberkati setiap ujian yang telah diujiankan dan menghasilkan nilai yang baik. Tuhan yang memberkati setiap nilai-nilai yang baik, Bapak. Begitu juga untuk adik-adik kami yang mau masuk ke sekolah dasar, SMP maupun SMA. Tuhan yang memberikan sekolah yang terbaik untuk adik-adik kami, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, agar itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami adik-adik anak KKR GBKP Rumbun Setia Budi
untuk selalu jujur di hadapan Tuhan kepada diri kami sendiri, baik kepada diri kami sendiri maupun orang lain. Tuhan Yesus, pegang tangan kanan kami selalu Tuhan, jangan biarkan kami sampai jatuh Bapa. Tuhan yang memberkati kami selalu di dalam setiap aktivitas kami. Begitu juga Tuhan di dalam pemerintahan kami, Tuhan yang memberkati dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Menteri, DPR, MPR dan segala jajarannya Bapak. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan Yesus diberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan dalam memimpin Republik Indonesia ini. Tuhan yang memberkati dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan yang memberkatinya itu semua Bapak. Begitu juga Tuhan kepada kedua orang tua kami, Tuhan jaga dan lindungi, berikan mereka rezeki, umur yang panjang serta kesehatan Tuhan Yesus. Kepada guru-guru KKR juga Tuhan yang memberkatinya semua Tuhan, baik dalam persekolahan, perkuliahan maupun pekerjaannya. Tuhan yang memberkati agar kami lebih giat lagi untuk melayani adik-adik kami. Tuhan Yesus, begitu juga belakangan ini terjadi pandemi COVID-19. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya COVID-19 akan berhenti dan kami bisa beraktivitas kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita tutup dengan doa Bapa kami, Nita Dage Ras-Ras. O Bapa kami di surga, gelar berpadiamin, dalamin kini rajandu, selah min pratendu, basenda enda bagi di surga. Berikan man kami, akan cukup bersuara sinda enda, alami salah kami, bagi ini alami kami, salah kalah upah kami. Alamin kami, berbagang puas percobaan, tapi ulangilah kami bersinar nari. Sebab kami sebenarnya kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekan dekahna. Amin. Bapa terima kasih.